keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menurunkan skuad dan pemain U220 untuk menghadapi Piala AFF 2024 ternyata disebut membuat pihak AFF marah. Hal itu disampaikan oleh pengamat sepak bola nasional, Akmal Marhali. Menurut Akmal, pihak AFF merasa tidak senang dengan keputusan Shin Tae-yong yang memilih menurunkan pemain-pemain muda di Piala AFF 2024. Saya ingat sekali ketika tur Piala AFF di Jakarta, pihak AFF itu marah kepada Shin Tae-yong ketika kita berencana menurunkan tim U22, kata Akmal Marhali. Menurut Akmal, kemarahan pihak AFF ini tak terlepas dari anggapan bahwa timnas Indonesia menurunkan standar Piala AFF 2024 karena memilih menurunkan skuad U22 alih-alih para pemain utama yang senior. Pasalnya, jika menurunkan pemain-pemain muda, Piala AFF sudah menyediakan berbagai kejuaraan untuk para pemain usia muda, baik itu di kelompok level U22, U19, hingga yang termuda di kelompok U16. Keputusan Shin Tae-yong menggunakan pemain kelompok U22 untuk tampil di Piala AFF 2024 memang berujung dengan kegagalan. Pasalnya, skuad Garuda sulit bersaing dengan kontestan lainnya yang menurunkan skuad senior. Timnas Indonesia gagal menggenggam tiket ke semifinal setelah mengalami kekalahan 0-1 dari Filipina. Seusai pertandingan, Shin Tae-yong mengakui jika dirinya gagal, namun karena turun dengan kekuatan pemain muda di ajang ini. Jika menurunkan skuad utama, dia yakin timnas Indonesia bisa menjadi juara. Kapten timnas Indonesia, Jay Idzes, dilaporkan menarik perhatian sejumlah klub elit Eropa. Musim ini adalah tahun pertama Jay Idzes di Serie A Liga Italia. Namun, ia menjadi pemain kunci bagi Venezia di posisi pertahanan. Pemain berusia 24 tahun ini hampir selalu menjadi pilihan utama dalam skema 3 bek di bawah arahan Eusebio Di Francesco. Idzes selalu menjadi starter dalam formasi Di Francesco, hanya absen 2 kali karena skorsing dan cuti. Jay Idzes juga telah mencatatkan gol pertamanya di Serie A, yakni saat melawan Juventus pada 14 Desember. Penampilan mengesankan kapten timnas Indonesia ini membuat banyak klub Eropa tertarik. Jurnalis Italia Nicolo Schira melaporkan bahwa Bologna, salah satu klub top Italia, serius mengincar Idzes. Bologna merupakan tim yang berpartisipasi di Liga Champions Eropa musim ini. Schira mengungkapkan bahwa Direktur Teknik Bologna, Giovanni Sartori, secara langsung menyaksikan performa Jay Idzes di Venezia. Giovanni menyaksikan Idzes dalam laga pekan ke-17 Liga Italia 2024 sampai 2025 melawan Cagliari. Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori kemarin berada di Venezia untuk menonton pertandingan antara Venezia dan Cagliari untuk memantau bek tengah Jay Idzes, tulis Nicolo Schira. Ian Ethan Maatsen, bek berbakat keturunan Indonesia, kembali menghadapi kekecewaan dalam karir internasionalnya. Menjelang FIFA Matchday November 2024, Maatsen tidak dipanggil ke tim utama Belanda oleh pelatih Ronald Koeman. Sebaliknya, ia hanya dimasukkan dalam daftar skuad Belanda U21, meskipun penampilannya di level klub semakin menjanjikan. Kekecewaan ini menimbulkan spekulasi apakah Maatsen akan mempertimbangkan pindah ke warganegaraan untuk membela timnas Indonesia. Keputusan Koeman ini bukan pertama kalinya menimbulkan kekecewaan bagi Maatsen. Bek kiri kelahiran Vlaardingen, Belanda, ini sebelumnya telah beberapa kali diabaikan oleh tim senior. Meski konsisten tampil di Liga Top Eropa dan menunjukkan performa baik di berbagai level tim nasional muda Belanda, jika Maatsen memilih untuk berpindah federasi dan memenuhi kualifikasi administrasi, ia bisa saja membela timnas Indonesia di masa depan. Sebagai pemain keturunan Indonesia dengan pengalaman dan prestasi di Liga Top Eropa, Maatsen berpotensi menjadi andalan timnas Indonesia jika memutuskan untuk berpindah federasi. Pemain-pemain keturunan seperti Maatsen dapat memperkuat skuad Garuda, khususnya di lini pertahanan yang membutuhkan sosok bek dengan pengalaman internasional. Masa depannya akan sangat menarik untuk diikuti, baik oleh fans di Eropa maupun di Indonesia.
Sebagai pemain yang telah berkompetisi di Eropa, Maatsen memiliki pengalaman bermain di level tinggi yang akan memberi keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan pentingnya peran pemain keturunan dalam menguatkan timnas Indonesia. Ia menyampaikan rasa syukur karena banyak talenta diaspora yang bersedia bergabung untuk memperkuat skuad Merah Putih, sebuah langkah strategis yang didukung penuh oleh program pengembangan PSSI. Erick mengungkapkan ambisi besar agar timnas Indonesia dapat tampil di ajang bergengsi seperti Piala Dunia dan Olimpiade. Salah satu upaya konkret untuk mewujudkan hal tersebut adalah melalui jalur naturalisasi, yang bertujuan memperkuat komposisi pemain di tingkat internasional. Menurut Erick, kehadiran para pemain keturunan ini menjadi aset penting bagi timnas. Erick meyakini bahwa sentimen ini menjadi daya tarik kuat yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada kemajuan sepak bola nasional. Melalui langkah ini, Erick optimistis bahwa mimpi besar Indonesia untuk berlaga di turnamen internasional bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan dukungan penuh dari para pemain diaspora dan program pengembangan yang terencana, PSSI berharap bisa membawa nama Indonesia lebih jauh di pentas dunia. Mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek mereka. Terang Erick Thohir. Miliano Jonathans yang berasal dari Depok siap meraih prestasi bersama timnas Indonesia. Ia kembali menarik perhatian publik karena keinginannya untuk menjadi WNI melalui program naturalisasi yang digagas oleh PSSI. Miliano tidak datang dengan tangan kosong. Karirnya yang cemerlang di Liga Belanda membuatnya yakin dapat memberikan kontribusi bagi timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Berdasarkan informasi dari Transfermarkt, nilai pasar pemain berusia 20 tahun ini cukup tinggi, mencapai 6,08 miliar rupiah, yang tentu menjadi perhatian bagi pemilik klub sepak bola di Indonesia. Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Yusa Nugraha, Miliano menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan skuad Garuda, mengingat kedekatan keluarganya dengan Indonesia. Keluargaku berasal dari Indonesia. Dulu aku pernah kembali ke Indonesia. Orang tuaku dan 2 adikku baru saja berlibur di sana selama 3 minggu. Mereka tinggal di Depok, ungkap Miliano. Miliano Jonathans mengungkapkan bahwa selama berada di Depok dan Jakarta, ayahnya pernah bertemu dengan Hamdan Hamedan, tenaga ahli menteri untuk urusan diaspora dan kepemudaan di Kemenpora. Miliano Jonathans adalah tipe pemain yang fleksibel dan siap ditempatkan di berbagai posisi sesuai dengan keinginan pelatih. Selain menunggu panggilan dari PSSI, Miliano Jonathans juga berharap dapat mengantarkan timnya kembali berkompetisi di Eredivisie musim depan. Dengan reputasi yang cukup dikenal, Vitesse Arnhem seharusnya kembali ke Liga Utama. Mantan pemain Ajax Amsterdam dan Crystal Palace, Jairo Ridwald, memberikan kode keras bakal segera membela timnas Indonesia. Pada Selasa, di akun Instagramnya, Ridwald tampak memasang bendera merah putih di bio profilnya. Hal tersebut tentu semakin mengisyaratkan bahwa mantan pemain Premier League itu bersedia untuk membela timnas Indonesia. Apalagi secara aturan dari FIFA, meski sempat membela timnas Belanda, Ridwald masih eligible untuk bermain di tim Garuda. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pemain yang sudah memiliki caps di laga internasional tipe A tidak bisa berpindah federasi sebelum usia 21 tahun. Laga tipe A yang dimaksud FIFA adalah turnamen dengan kasta tertinggi internasional, seperti Piala Eropa, Piala Asia, hingga Piala Dunia. Sementara Ridwald hanya bermain untuk timnas Belanda di kualifikasi Piala Eropa pada usia 18 tahun. Dengan begitu, pemain yang saat ini merumput di Liga Belgia bersama Royal Antwerp itu masih bisa membela timnas Indonesia. Sebelumnya, anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, sempat mengungkapkan adanya pemain keturunan baru yang sedang diproses kepindahan warga negaranya ke Indonesia. Ada, tapi seperti biasa kami tidak akan beritahu, proses dokumen sudah kita siapkan, kata Arya.